Halo, sudah 2026 saja rupanya. Jadi ya, tentang malas. Siapa lagi yang tidak kenal dengan malas? Gue yakin hampir semua orang pengen lepas dari satu sifat ini. Apalagi kita sudah memasuki tahun baru. Banyak dari kita punya semangat baru, tujuan baru, atau setidaknya niat. Semoga tahun ini bisa jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Namun siapapun juga pasti sadar, lepas dari malas itu bukan hal yang gampang. Bahkan bisa dibilang sangat sulit. Berbagai macam cara sudah kita coba. Bangun lebih pagi, bikin jadwal, pasang target, tapi hasilnya ya sering sama saja. Beberapa hari kita rajin, namun setelah itu malah balik lagi ke versi yang lama. Dan jujur saja inilah yang gua rasakan sekarang. Bisa dilihat saja dari kinerja dan hasil kerja gua sendiri. Ya, begitulah. Namun menariknya di tengah gua mencari solusi dari kemalasan gua sendiri, di saat gua cuma pelanga-pelongo di malam tahun baru kemarin, gua gimana ya bilangnya? Mungkin menyadari sesuatu. Bukan sebuah solusi, namun lebih tepatnya sebuah fakta pahit. Fakta yang bahkan gua sendiri tidak enak untuk menyadarinya. Karena faktanya, kita tidak punya alasan untuk mewujudkan impian kita. Nah, mungkin buat kamu statement ini terdengar absurd. Karena rasanya setiap orang yang nonton ini pasti merasa punya alasan kan? Kenapa mimpi dan cita-cita itu mesti diwujudkan? Apa mungkin demi masa depan atau mungkin demi orang tua? Namun, sekarang kita akan sedikit membahas. Kenapa sebenarnya tidak ada satupun dari kita yang malas? Melainkan yang sebenarnya terjadi adalah malas muncul karena alasan kita ingin berusaha itu tidak mendesak. Nah, selama ini kita menganggap kemalasan sebagai suatu kekurangan diri, tidak disiplin atau lemahnya suatu karakter. Namun pandangan itu seketika runtuh saat manusia dihadapkan dengan kondisi darurat, saat hidup benar-benar jadi taruhannya. Tidak ada orang yang malas lari ketika terjebak di gedung yang terbakar. Tidak ada orang yang santai main TikTok saat tahu kapal dinaikinya akan karam. Tindakan kita akan menjadi langsung, tanpa motivasi, tanpa jadwal, tanpa menunggu momen yang tepat. Dan inilah yang menunjukkan pada kita satu fakta pahit itu, yaitu manusia seringnya hanya bergerak ketika ada alasan mendesak. Dan malas muncul ketika alasan mendesak itu tidak ada. Hampir sepanjang sejarah manusia, kita selalu hidup di bawah tekanan kondisi. Untuk bertahan hidup saja, kita harus mengeluarkan effort. Lingkungan menjadi alasan yang memaksa kita untuk terus bergerak. Namun belakangan ini, dengan semakin canggihnya zaman, tekanan itu perlahan menghilang. Tentu saja tidak berlaku untuk semua orang, namun secara rata-rata hidup telah menjadi lebih stabil. Transportasi lebih mudah, komunikasi instan, hiburan ada di mana-mana. Segalanya berkembang jauh dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu. Dan dengan semua kemajuan itu, akibatnya tubuh kita juga beradaptasi. Apa yang kita sebut sebagai kemalasan bukanlah suatu bentuk rusaknya diri, melainkan sebuah respon rasional terhadap dunia di mana effort berubah menjadi pilihan. Sejak dulu tubuh manusia selalu memilih jalan yang paling efisien, paling cepat, paling sedikit energi. Tubuh hanya peduli pada satu hal, bagaimana keadaan kita pada detik itu. Dan hari ini solusi untuk semua kebutuhan kita sudah datang dari teknologi. HP yang kita selalu pegang itu sekarang punya fitur untuk memenuhi hampir seluruh hasrat kita. Stimulasi tanpa perlu bangun dari tempat tidur, rasa ingin tahu dipuaskan oleh konten-konten pendek, kebosanan dihilangkan dengan game atau musik, dan nafsu ya tinggal kita ketik saja langsung muncul. Sehingga tanpa kita sadari, tubuh kita akan berkata, kenapa gue harus capek-capek mengajar sesuatu yang masih jauh, sedangkan semua yang kita butuhkan sudah ada di sini. Dan itulah dia kemalasan. Hasrat kita selalu terpenuhi. Mungkin tidak seindah impian kita, tapi cukup untuk membuat kita tidak bergerak. Bahkan untuk meminimalkan rasa tidak puas itu, otak hanya perlu mendorong kita untuk lakukan satu hal, yakni terus konsumsi apa yang sudah ada lagi dan lagi. Inilah sebabnya ketika kita stres karena masih malas, kita justru terdorong melakukan hal-hal yang membuat kita lupa pada stres itu sendiri. Harusnya kita mulai kerjakan skripsi, malah pengen jadi bersih-bersih kamar. Harusnya mulai olahraga, malah main game dulu. Bahkan hingga akhirnya kita memutuskan untuk mencoba lepas dari malas dengan berbagai tips dan triks, ujung-ujungnya ya tetap tidak berhasil. Walaupun kita sudah bikin jadwal, aturan, bahkan konsekuensi untuk diri sendiri. Karena diri kita tahu bahwa semua itu palsu. Jadwal bisa dilanggar, konsekuensi bisa diabaikan.
tidak ada alasan yang pasti membuat kita mesti berusaha. Inilah mengapa sesuatu yang berada di luar kendali kita seringkali menjadi satu-satunya pendorong yang bisa membuat kita bisa lepas dari malas. Karena pada kondisi itu kita tidak punya pilihan lain. Pada detik itu juga tidak ada fisik tubuh kita yang berubah. Yang berubah hanyalah sekarang sudah ada alasan mendesaknya, yaitu konsekuensi dari kemalasan kita sudah menjadi nyata dan pasti. Karena itulah ketika deadline sudah dekat, tagihan sudah menumpuk, atau kesehatan mulai terancam, barulah kita bisa lepas dari kemalasan. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, apa solusi dari semua ini? Apakah satu-satunya jalan untuk kita bisa lepas dari malas, yaitu hanya menunggu hingga konsekuensinya sudah di depan mata? Sejujurnya menurut gua tidak ada solusi yang benar-benar pasti yang bisa membuat kita bisa lepas dari malas. Karena pada realitanya setiap dari kita memiliki kondisi, ambisi, dan cita-cita yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, kita bisa lepas dari malas bukan hanya karena kita sadar, melainkan ditambah jika konsekuensi telah menjadi nyata. Dan itu biasanya hanya datang dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Namun bukan berarti kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa juga. Mungkin langkah pertama bukanlah memaksa diri kita menjadi rajin, bukan memaki diri sendiri, bukan pula membandingkan diri kita dengan orang lain. Langkah pertama yang kita butuhkan mungkin hanya ini, mengerti. Mengerti bahwa kemalasan bukan tanda bahwa kita rusak, bukan bukti kalau kita lemah, bukan karena ada yang salah dengan diri kita. Malas adalah respon rasional dari tubuh yang hidup di dunia yang tidak lagi memaksa kita untuk bergerak. Dan justru dari kesadaran itu, kita bisa mulai bertanya dengan jujur. Apa yang benar-benar harus gue perjuangkan sampai gue rela mati-matian? Apa yang jika gue tidak usahakan akan membawa konsekuensi nyata ke dalam hidup gue? Apakah gue sanggup ketika nanti konsekuensinya sudah di depan mata? Dengan kita menjawab seluruh pertanyaan ini dan mungkin setelah mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan, mungkin kita juga akan bisa menemukan alasan yang cukup kuat yang bisa membuat kita lepas dari kemalasan. Nah, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai sini. Dan saya izin dulu. Salam.